Soal sumatif akhir semester 1 Pendidikan Pancasila, kelas 6 semester 1, Kurikulum Merdeka. Soal Pendidikan Pancasila, kelas 6, semester 1, Kurikulum Merdeka, bab 1, Belajar Pancasila, dengan menyenangkan. Soal nomor 1. Menghayati sila Pancasila ini akan menjaga kesanggupan kita untuk bergotong royong demi kebaikan bersama. Adalah ungkapan yang terkait dengan sila apa? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jawabannya yang C. Soal nomor 2. Bersikap jujur, disiplin, dan mau membantu orang lain dengan ikhlas. Karena keyakinan bahwa Tuhan akan membalas semua kebaikan. Mencerminkan penghayatan sila apa? Apakah A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, B. Persatuan Indonesia, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, atau D. Ketuhanan yang Maha Esa. Jawabannya yang D. Soal nomor 3. Sila-sila dalam Pancasila saling meneguhkan satu dengan yang lain karena apa? Apakah A. Hal yang tidak bisa berdiri sendiri, B. Sebagai satu kesatuan yang utuh, C. Tanpa ada hubungan yang erat, atau D. Secara terpisah dalam konteks sosial. Jawabannya yang B. Soal nomor 4. Mengutamakan membeli barang-barang buatan dalam negeri atau dari daerah sendiri akan meningkatkan pemerataan ekonomi. Sikap ini selaras dengan sila Pancasila yang mana? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya yang D. Soal nomor 5. Merasa diri paling benar dan memaksakan pendapat bertentangan dengan sila keberapa? Apakah A. Keempat Pancasila, B. Pertama Pancasila, C. Sila ketiga Pancasila, atau D. Sila kelima Pancasila. Jawabannya yang A. Soal nomor 6. Salah satu kontribusi nyata dalam menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan apa? Apakah A. Menegakkan hukum yang adil dan transparan, B. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, C. Mempertahankan kedaulatan negara, atau D. Meningkatkan keberagaman budaya.
Jawabannya yang A. Soal nomor 7. Bagaimana penghayatan terhadap sila persatuan Indonesia dapat menguatkan integritas bangsa? Apakah A. dengan menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama, B. dengan menerapkan keadilan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat, C. dengan mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan, D. dengan mengembangkan budaya gotong royong di lingkungan sekitar. Jawabannya yang A. Soal nomor 8. Bagaimana pengaruh sila ketuhanan yang Maha Esa terhadap pengembangan moralitas individu dalam kehidupan sehari-hari? Apakah A. mendorong penghormatan terhadap nilai-nilai budaya lokal, B. mengajarkan pentingnya kemandirian dalam menghadapi tantangan, C. membentuk kesadaran akan keterbatasan manusia dan ketergantungan pada Tuhan, atau D. mempromosikan keadilan dalam pembagian sumber daya alam? Jawabannya yang C. Soal nomor 9. Mengapa sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan penting dalam pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa? Apakah karena mengajarkan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan, B. karena menjamin setiap warga negara mendapatkan hak-hak dasar secara adil, C. karena mengembangkan kemampuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas, atau D. karena mewujudkan keberagaman budaya sebagai kekuatan bangsa? Jawabannya yang B. Soal nomor 10. Ungkapan, menghayati sila Pancasila ini akan menjaga kesanggupan kita untuk bergotong royong demi kebaikan bersama. Terkait dengan sila apa? Apakah A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, atau D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan? Jawabannya yang B. Soal nomor 11. Sikap jujur, disiplin, dan membantu orang lain dengan ikhlas karena keyakinan akan balasan dari Tuhan mencerminkan penghayatan sila apa? Apakah A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, B. Persatuan Indonesia, C. Kemanusiaan yang adil dan beradab, atau D. Ketuhanan yang Maha Esa? Jawabannya yang D. Soal nomor 12. Sila-sila dalam Pancasila saling menguatkan satu sama lain karena apa? Apakah A. merupakan hal yang tidak bisa berdiri sendiri, B. merupakan kesatuan yang utuh, C. tidak ada hubungan yang erat di antara mereka, atau D. terpisah dalam konteks sosial? Jawabannya yang B. Soal nomor 13. Mengutamakan pembelian barang-barang buatan dalam negeri atau dari daerah sendiri untuk meningkatkan pemerataan ekonomi sesuai dengan sila Pancasila yang mana?
A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. Atau D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya yang D. Soal nomor 14. Memaksakan pendapat dan merasa paling benar bertentangan dengan sila keberapa? Apakah A. Keempat Pancasila, B. Pertama Pancasila, C. Ketiga Pancasila, atau D. Kelima Pancasila? Jawabannya yang A. Soal nomor 15. Salah satu kontribusi nyata dalam menerapkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah dengan apa? Apakah A. Menegakkan hukum yang adil dan transparan, B. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, C. Mempertahankan kedaulatan negara, atau D. Meningkatkan keberagaman budaya? Jawabannya yang A. Soal Pendidikan Pancasila, kelas 6 semester 1, Kurikulum Merdeka, Bab 2, Mengamalkan Pancasila untuk Kebahagiaan Bersama. Soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Apakah A. Dasar untuk merancang undang-undang, B. Prinsip hidup individu atau perorangan, C. Ideologi yang digunakan dalam pemerintahan, atau D. Pandangan hidup bangsa yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya yang D. Soal nomor 2. Sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita untuk apa? Apakah A. Menghargai semua agama, B. Menyebarluaskan agama tertentu, C. Mengabaikan agama, atau D. Menentukan agama negara? Jawabannya yang A. Soal nomor 3. Contoh pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah apa? Apakah A. Mengabaikan hak orang lain, B. Menghormati martabat setiap individu, C. Mengutamakan kepentingan pribadi, atau D. Mengabaikan peraturan yang ada? Jawabannya yang B. Soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan pengamalan sila persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Apakah A. Menghormati perbedaan dan menjalin kerjasama, B. Menciptakan kelompok yang terpisah, C. Mengabaikan perbedaan ras dan budaya, atau D. Mengedepankan kepentingan individu? Jawabannya yang A. Soal nomor 5. Dalam proses demokrasi,
sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan berarti apa? Apakah A. Semua keputusan diambil oleh pemimpin tanpa musyawarah? B. Masyarakat memiliki hak untuk memilih dan berpendapat? C. Keputusan dibuat secara sepihak oleh satu orang? Atau D. Hanya kelompok tertentu yang terlibat dalam keputusan? Jawabannya yang B. Soal nomor 6. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengajarkan kita untuk apa? Apakah A. Mengabaikan kesenjangan sosial? B. Memperjuangkan hak-hak sosial dan ekonomi semua rakyat? C. Mengutamakan kelompok tertentu? Atau D. Menyebarluaskan kekayaan hanya di kota besar? Jawabannya yang B. Soal nomor 7. Contoh pengamalan Pancasila dalam masyarakat dapat berupa apa? Apakah A. Mengabaikan kebijakan pemerintah? B. Menghormati dan membantu sesama tanpa membedakan? C. Mengutamakan kepentingan pribadi? Atau D. Menghindari tanggung jawab sosial? Jawabannya yang B. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Apakah A. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam sistem pendidikan? B. Dasar untuk perencanaan ekonomi? C. Ide dan prinsip yang membimbing perilaku dan interaksi sosial? Atau D. Pedoman untuk kebijakan luar negeri? Jawabannya yang C. Soal nomor 9. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Soal nomor 9. Lagu tersebut pada Pancasila merupakan pengamalan sila keberapa? Apakah A. Sila kelima? B. Sila keempat? C. Sila ketiga? Atau D. Sila kedua? Jawabannya yang C. Soal nomor 10. Pengamalan sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa apa? Apakah A. Menyebarluaskan kebencian pada agama lain? B. Menghormati perayaan agama dengan toleran? C. Menghindari kegiatan keagamaan agama lain? Atau D. Memaksa orang lain mengikuti agama kita? Jawabannya yang B. Soal nomor 11. Dalam pelaksanaan musyawarah,
Prinsip dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah apa? Apakah A. Mengambil keputusan sepihak, B. Mengedepankan kepentingan individu, C. Berdiskusi dengan baik dan mencari solusi bersama, atau D. Menghindari pendapat orang lain? Jawabannya yang C. Soal nomor 12. Salah satu contoh pengamalan sila persatuan Indonesia adalah apa? Apakah A. Menciptakan kelompok-kelompok yang saling bersaing, B. Menghargai dan mendukung keragaman budaya, C. Mengabaikan perbedaan budaya, atau D. Memisahkan diri dari kelompok lain? Jawabannya yang B. Soal nomor 13. Apa yang harus dilakukan untuk mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab di sekolah? Apakah A. Mengabaikan perasaan teman, B. Membantu teman yang membutuhkan, C. Mengabaikan aturan sekolah, atau D. Menghindari interaksi sosial? Jawabannya yang B. Soal nomor 14. Perhatikan poster tersebut. Poster tersebut pada Pancasila merupakan pengamalan sila keberapa? Apakah A. Sila kelima, B. Sila keempat, C. Sila ketiga, atau D. Sila kedua? Jawabannya yang A. Soal nomor 15. Puluhan siswa menggalang dana untuk korban bencana gempa bumi. Rencananya, dana sosial tersebut akan disalurkan untuk meringankan beban warga terdampak gempa bumi. Pengamalan sila persatuan Indonesia bisa ditunjukkan dengan apa? Apakah A. Mengabaikan hak-hak kaum miskin atau tidak mampu, B. Membantu semua orang tanpa memandang status sosial, C. Mengutamakan kekayaan pribadi atau golongan, atau D. Mengambil bantuan sosial karena merasa belum cukup? Jawabannya yang B. Soal Pendidikan Pancasila kelas 6 semester 1 Kurikulum Merdeka. Bab 3, Mengenal Norma, Hak, dan Kewajiban. Indi dan keluarganya, asal Sulawesi Tenggara, terbiasa berbicara keras karena tinggal di pesisir. Saat pindah ke dataran tengah, Indi ditegur ibunya. Indi, ingat. Ini bukan kamu punya kampung. Norma yang diingatkan oleh Ibu Indi adalah norma A. Sopan santun, B. Kesusilaan, C. Agama, D. Hukum. Jawabannya yang A. Anak malas menyontek saat tes.
Sementara anak rajin jujur meski nilainya lebih rendah, karena percaya ketidakjujuran berdampak buruk. Dalam cerita tersebut, anak yang mengabaikan norma agama adalah A. Anak jujur dan anak yang menyontek. B. Anak yang menyontek. C. Anak jujur. D. Tidak ada. Jawabannya yang B. Norma yang ditaati dapat menjaga nilai-nilai kebaikan bersama dalam kehidupan karena norma A. Bersifat sementara. B. Menimbulkan hukuman bagi yang melanggar. C. Tidak mengikat warga. D. Dapat berubah. Jawabannya yang B. Pembukaan UUD 1945 mencantumkan tujuan Indonesia, salah satunya melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Kewajiban negara terhadap warga yang sedang berada di luar negeri adalah A. Meminta membuat paspor. B. Mengawal perjalanan. C. Memberi perlindungan agar selamat. D. Memberi bantuan makanan. Jawabannya yang C. Tertib berlalu lintas menciptakan keselamatan dan memenuhi hak rasa aman melalui kewajiban yang dijalankan. Pihak yang bertanggung jawab agar hak dan kewajiban terkait dengan berlalu lintas berjalan seimbang adalah A. Polisi. B. Seluruh warga masyarakat. C. Polisi dan seluruh warga masyarakat. D. Polisi dan Dinas Lalu Lintas dan Jalan Raya. Jawabannya yang C. Apa yang dimaksud dengan norma dalam masyarakat? A. Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau komunitas. B. Kegiatan sehari-hari. C. Hak individu. D. Kewajiban pribadi. Jawabannya yang A. Norma kesopanan biasanya berkaitan dengan A. Aturan hukum yang dibuat pemerintah. B. Tata krama atau tingkah laku dalam masyarakat. C. Kewajiban anak di sekolah. D. Peraturan kesehatan. Jawabannya yang B.
Norma agama biasanya bersumber dari A. Kitab suci agama, B. Peraturan pemerintah, C. Kebiasaan sehari-hari, D. Tata tertib sekolah. Jawabannya yang A. Contoh norma kesusilaan adalah A. Menaati peraturan lalu lintas, B. Tidak sombong dan angkuh, C. Membayar pajak, D. Mengikuti perintah agama. Jawabannya yang B. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh A. Guru di sekolah, B. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, C. Anggota keluarga, D. Teman sebaya. Jawabannya yang B. Apa sanksi yang diterima seseorang jika melanggar norma hukum? A. Perasaan bersalah, B. Hukuman penjara atau denda, C. Rasa malu, D. Cemoohan dari teman. Jawabannya yang B. Hak anak yang meliputi hak atas kesehatan tubuh termasuk dalam A. Hak mendapatkan nama, B. Hak mendapatkan pendidikan, C. Hak atas rekreasi, D. Hak atas kesehatan tubuh. Jawabannya yang D. Kewajiban anak yang pertama kali harus diperhatikan adalah A. Menjaga lingkungan, B. Menjaga diri, C. Membantu orang tua, D. Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Jawabannya yang B. Apa yang termasuk kewajiban anak dalam menjaga lingkungan? A. Menghormati hak orang lain, B. Menjaga kebersihan dan kerapian, C. Menghindari perbuatan buruk, D. Menaati peraturan lalu lintas.
Jawabannya yang B. Sanksi pelanggaran norma kesusilaan biasanya berupa A. Hukuman penjara, B. Perasaan bersalah atau malu, C. Denda, D. Peringatan tertulis. Jawabannya yang B. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.